Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya. Yang terhormat, Bapak Dr. Sandi Kusasi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Komputer, selaku pembimbing 1. Yang terhormat, Ibu Dr. Susanti Margareta Kuwai, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku pembimbing 2. Yang terhormat, Bapak Dr. Gusti Saripudin, Sarjana Teknik, Magister Manajemen Sistem Informasi, Magister Komputer, selaku penguji 1. Yang terhormat, Ibu Tri Widayati, Sarjana Teknik, Magister Komputer, selaku penguji 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herlia Febrianti, dengan NIM 181103436. Judul skripsi pengukuran kinerja sistem informasi Puskat dengan IT Bank Scorecard pada Pusat Koperasi Kredit Katulistiwa. Latar belakang, Pusat Koperasi Kredit Katulistiwa atau disingkat dengan Puskat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang finansial di Kalimantan Barat. Puskat merupakan pusat pengelolaan beberapa koperasi. Pengukuran kinerja sistem informasi merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan evaluasi dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan seberapa besar kontribusi aplikasi terhadap perusahaan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan di masa yang mendatang. Pengukuran kinerja sistem informasi pada Pusat Koperasi Kredit Katulistiwa dengan menggunakan metode IT Balance Scorecard. Nah, adapun permasalahan bagaimana kinerja layanan sistem informasi Puskat diukur dengan metode IT Balance Scorecard. Di sini peneliti akan berfokus pada pengukuran kinerja sistem informasi yang digunakan pada Puskat. Nah, Puskat ini menggunakan metode IT Balance Scorecard. Metode IT Balance Scorecard ini mengukur 4 perspektif yang akan melihat masalah secara detail dan menyeluruh untuk mencapai solusi yang diharapkan. Pengukuran yang dilakukan menggunakan penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dan menyesuaikan ke 4 perspektif. Nah, adapun 4 perspektif IT Balance Scorecard ini, yang pertama ada orientasi pengguna, yang kedua kontribusi organisasi, yang ketiga keunggulan operasional, yang keempat orientasi masa depan. Bentuk dan metode penelitian. Bentuk penelitian ini yaitu studi kasus di mana menggunakan metode Design Centered Research atau disingkat dengan DSR. Adapun tahapan metode DSR ini, yang pertama ada problem identification dan motivation. Yang kedua objective of a solution. Yang ketiga design and development. Yang keempat demonstration. Yang kelima evaluation, dan yang keenam communication. Metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini terdapat 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan manajer, bagian keuangan, dan perwakilan dari CU primer di bawah Puskat. Adapun data sekunder disajikan dalam bentuk data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian. Nah, data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan peneliti yang dilaksanakan dan bersumber dari Puskat. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian. Hasil penelitian kinerja aplikasi sistem informasi Puskat mencapai nilai 95,07%.
Nilai tersebut sudah sangat baik dan berada pada level very good, dengan perolehan masing-masing perspektif kontribusi organisasi sebesar 96,43%, perspektif orientasi pengguna sebesar 93,1%, perspektif keunggulan operasional sebesar 94,18%, dan perspektif orientasi masa depan sebesar 96,56%. Nah, adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu menghasilkan pengukuran IT Balance Scorecard pada sistem informasi sudah berada pada angka 95,07% yang menunjukkan bahwa sistem informasi Puskad sudah diterapkan dengan level very good. Dari keempat perspektif yang memiliki nilai tertinggi adalah perspektif orientasi masa depan dengan skor 96,56%. Diikuti oleh kontribusi organisasi sebesar 96,43%. Selanjutnya, keunggulan operasional sebesar 94,18% dan orientasi pengguna sebesar 93,1%. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih.